Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Atika dari Prodi Pendidikan Matematika 4D, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang peluang. Nah, tahukah kamu apa itu peluang? Peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, dalam peluang ini ada yang namanya ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Untuk menentukan banyaknya ruang sampel suatu percobaan dapat dilakukan dengan membuat tabel, diagram pohon, dan menggunakan rumus. Kemudian, contoh ruang sampel untuk suatu percobaan. Sebuah koin memiliki ruang sampel, gambar, dan angka. Kemudian sebuah dadu memiliki ruang sampel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Kemudian untuk kartu bridge memiliki 52 kartu, yaitu heart atau hati, dimulai dari angka 2 sampai angka 10. 1 king, 1 queen, 1 as, 1 jack. Kemudian ada juga diamond atau wajik, dimulai dari angka 2 sampai angka 10. 1 king, 1 queen, 1 as, 1 jack. Kemudian skop atau spade, angka 2 sampai 10. Kemudian 1 king, 1 queen, 1 as, 1 jack. Selanjutnya ada kartu keriting atau clover, yaitu dimulai dari angka 2 sampai 10. 1 king, 1 queen, 1 as, dan 1 jack. Nah, contoh. Ada dua mata uang dilambungkan bersama-sama. Banyak anggota ruang sampel adalah: cara yang pertama untuk menentukan banyaknya ruang sampel yaitu dengan tabel. Nah, bisa dilihat ini ya. Ini keping 1 ini yang atas, kemudian keping 2 ini yang di bawah. Jadi ruang sampelnya yaitu gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka ya. Jadi ada 4 ruang sampelnya. Selanjutnya cara kedua yaitu dengan menggunakan diagram pohon. Nah, ini seperti ini gambarnya. Sama seperti yang tadi ya, hasil ruang sampelnya yaitu angka dan angka, kemudian angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi banyak anggota ruang sampel 2 mata uang yang dilambungkan adalah 4. Kemudian ada rumus untuk menentukan ruang sampel, yaitu sebanyak n koin dilambungkan, maka rumusnya 2 pangkat n. Andaikan jumlah koin yang dilambungkan ada 2, maka ruang sampelnya adalah 2 pangkat n, yaitu 2 pangkat 2, hasilnya ada 4. Kalau misalkan ada 3 koin yang dilambungkan, berarti 2 pangkat 3, hasilnya 8. Selanjutnya ada dadu. Sebanyak n dadu dilemparkan, maka ruang sampelnya yaitu 6 pangkat n. Kalau jumlah dadu yang dilemparkan ada 2, maka n pangkat 2, hasilnya 36. Kalau hanya sebuah dadu, maka ruang sampelnya 6 pangkat 1, yaitu tetap 6. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel adalah beberapa anggota dari ruang sampel yang mungkin muncul. Titik sampel dilambangkan dengan A. Contohnya, pada pelemparan sebuah koin, maka titik sampelnya yaitu gambar dan angka. Pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada pelemparan sebuah dadu, maka kemungkinan munculnya angka genap, maka titik sampelnya ada 2, 4, dan 6. Kemudian pada pelemparan sebuah dadu, maka kemungkinan munculnya bilangan prima. Titik sampelnya ada 2, 3, dan 5. Selanjutnya ada peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Biasanya peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya 1 kali. Nah, apa sih rumus dari peluang teoretik? Nah, rumus dari peluang teoretik yaitu PA sama dengan NA dibagi NS. PA itu peluang kejadian yang diharapkan. Kemudian NA itu frekuensi kejadian yang diharapkan atau
Dalam peluang teoritik kita menyebutnya dengan titik sampel kejadian. Kemudian NS. NS itu frekuensi seluruh percobaan atau ruang sampel. Kemudian contohnya ya, pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil satu buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng warna biru. Jadi tadi kan banyaknya kelereng ada 40. Di sini kita menyebutnya dengan NS atau ruang sampel. Kemudian jumlah kelereng yang merah ada 16 buah. Jumlah kelereng hijau ada 8 buah. Di sini kita mencari kelereng biru. Kelereng birunya ada berarti 40 dikurangi 16 dikurangi 8 ada 16. Nah, 16 ini kita menyebutnya dengan Na. Maka peluang terambil kelereng berwarna biru adalah PA sama dengan Na dibagi NS. Na-nya tadi 16, kemudian NS-nya 40. Maka PA sama dengan 16 dibagi 40 atau 2/5. Selanjutnya ada peluang empirik. Peluang empirik atau disebut juga dengan frekuensi relatif. Nah, rumusnya sama ya dengan peluang teoritik, yaitu PA sama dengan Na dibagi NS. Kalau pada peluang teoritik, Na itu tadi titik sampel. Nah, kalau pada peluang empirik Na itu banyak kemunculan kejadian. Sedangkan NS-nya tadi dalam peluang teoritik, NS itu ruang sampel. Nah, dalam peluang empirik NS itu banyaknya percobaan. Langsung saja kita lihat contohnya. Pada percobaan pengetosan 2 koin uang logam sebanyak 100 kali, muncul pasangan mata koin sama sebanyak 45 kali. Berapakah peluang empirik muncul selain itu? Nah, maka ini 100 kali ini kita menyebutnya dengan NS. Kemudian muncul pasangan mata koin sama sebanyak 45 kali. Maka muncul pasangan mata koin yang berbeda ada 55 kali ya. Kan 100 kali dikurangi 45 kali, jadinya 55 kali ya. Nah, di sini 55 ini sebagai Na, kemudian NS-nya 100. Maka peluang empiriknya yaitu Na dibagi NS. Na-nya 55, NS-nya 100. Maka peluang empiriknya 11 dibagi 20 atau 11/20. Jadi peluang empirik muncul selain mata koin yang sama adalah 11/20. Selanjutnya ada frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemungkinan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jika A adalah suatu kejadian pada ruang sampel S dengan peluang PA, maka frekuensi harapan kejadian A dari N kali percobaan adalah, jadi rumus dari frekuensi harapan yaitu peluang A dikalikan N. Contohnya, pada kasus penyakit campak ya, di sebuah negara, peluang seorang anak menderita penyakit campak adalah 0,11. Jika terdapat 1.200 anak di negara tersebut, maka anak yang kemungkinan menderita penyakit campak adalah peluangnya 0,11. Kemudian jumlah anaknya ada 1.200, maka ada 132 anak yang kemungkinan menderita penyakit campak ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.